Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Umami dari D4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan beberapa materi terkait mata kuliah Neuroscience 2. Yuk langsung saja kita lihat materi yang pertama. Motor kontrol merupakan suatu kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan mekanisme-mekanisme yang penting dalam gerak. Nah, mekanisme-mekanisme di sini merupakan sistem-sistem yang bekerja di dalam tubuh kita yang semuanya ini bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan suatu gerakan yang bermakna atau bertujuan. Nah, yang diatur di dalam motor kontrol ini adalah functional movement. Functional movement ini merupakan gerakan yang bertujuan. Nah, ada istilah dari movement dan motion. Apa sih bedanya? Nah, movement ini adalah si gerakan yang bertujuan tadi. Contohnya ketika kita minum, itu adalah gerakan yang bertujuan. Lalu, motion ini merupakan gerakan yang tidak bertujuan. Contohnya adalah gerakan fleksi. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dari motor kontrol. Nah, motor kontrol ini punya 4 tahap. Yang pertama ada mobility, lalu yang kedua ada stability, yang ketiga mobility on stability, lalu yang keempat ada skill. Nah, keempat tahap ini harus bekerja secara stimulan atau secara serentak. Jika 4 tahap ini bekerja dan berjalan dengan baik, maka motor kontrol juga akan berjalan dengan baik. Lalu apa sih keterkaitan dengan 4 tahap tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, mobility ini harus didukung oleh adanya stability supaya kita dapat melakukan koordinasi antara mobility dan stability. Lalu dari mobility on stability ini terjadi koordinasi yang berulang dan menghasilkan skill. Nah, skill ini membutuhkan motivasi dan pengulangan berkali-kali untuk mencapai hasil yang terbaik. Seperti itu. Selanjutnya ada motor learning. Apa sih motor learning itu? Jadi, motor learning adalah proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak serta sangat terkait dengan latihan dan pengalaman dari individu itu sendiri. Nah, apa sih tahapan-tahapannya? Tahapan dari motor learning ini ada 3. Yang pertama, cognitive stage atau tahap kognitif. Lalu yang kedua, ada associative stage atau tahap asosiasi. Yang ketiga ada automatic stage atau tahap otomatis. Berikut penjelasannya. Tahapan yang pertama yaitu cognitive stage. Tahapan ini melibatkan atensi, kognisi, emosi, motivasi, dan problem solving. Nah, pada tahap ini di mana kognitif dan proses membuat keputusan ini lebih menonjol sehingga dia bisa disebut dengan verbal kognitif. Lalu yang kedua itu ada associative stage. Pada tahapan ini terjadi trial dan error. Maksudnya adalah terjadinya kesalahan atau percobaan-percobaan. Jadi pada tahapan ini ada pengembangan pada pola gerak yang sebaik mungkin agar suatu individu itu menjadi lebih terampil. Lalu masuk tahap yang ketiga, yakni automatic stage atau tahap otomatik. Nah, pada tahap ini si individu tersebut itu sudah melewati trial dan errornya. Jadi, di tahap ini, individu tersebut memperhalus gerakan, memperhalus latihan agar menjadi lebih padu dan lebih padu dalam melakukan gerakan.
Nah, learning ini membutuhkan peran kognitif, di mana setiap tahapannya terdiri dari menerima dan menyampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas analisa gerak pada anak usia 1 sampai 12 bulan. Nah, perkembangan gerak pada anak ini umumnya diawali dengan gerakan refleks, yaitu gerakan-gerakan yang diawali dengan secara tidak disadari, tidak disengaja. Gerak refleks ini terjadi pada waktu prenatal sampai anak usia kurang lebih 3 bulan. Setelah gerak refleks ini berkurang, maka akan berkembang menjadi gerakan sederhana dan akan menjadi gerakan-gerakan besar atau gerakan yang menggunakan otot-otot yang besar. Masuk pada usia 1 bulan, anak ini umumnya mempunyai kemampuan refleks hisap, refleks genggam, refleks leher, lalu ada routing refleks, yaitu menoleh ke arah yang distimulus. Misalnya, kita memberi arahan kepada matanya itu, misalkan suruh ke sini, nanti bayinya nengok ke arah tangan yang kita arahkan itu. Nah, lalu ada refleks moro. Refleks ini merupakan melengkungkan bagian punggung. Lalu si bayi juga sudah dapat melihat pola-pola warna hitam dan putih. Selanjutnya, pada usia 2 bulan, umumnya bayi sudah mampu mengangkat kepala dengan derajat sekitar 45 derajat pada posisi tengkurap. Lalu bayi sudah dapat melakukan tengokan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, bayi mulai tertarik dengan warna-warna yang terang atau yang cerah. Lalu bayi di sini sudah bisa mengenali wajah sang ibu. Lalu selanjutnya bayi bisa menggerakkan kepala dari kiri ke tengah, lalu dari tengah ke kanan, lalu bisa jadi sebaliknya. Begitu juga pada saat posisi tengkurap, terlentang, ataupun pada saat digendong. Jadi bayi ini sudah bisa tengok-tengok. Lalu pada usia 2 bulan ini biasanya bayi sudah mulai mengoceh-ngoceh. Sudah mulai mengeluarkan suara. Masuk pada usia 3 bulan. Nah, pada usia ini gerak refleks bayi akan mulai menghilang atau dengan lebih tepatnya berkurang. Yang selanjutnya akan muncul gerakan-gerakan sederhana atau gerakan-gerakan motorik kasar. Nah, pada usia 3 bulan ini umumnya bayi sering menggerakkan kakinya atau membuat gerakan menendang-nendang. Lalu selanjutnya akan bisa menstabilkan kepalanya ketika sedang digendong. Jadi kepalanya tetap tegak stabil gitu. Lalu bayi sudah bisa tersenyum atau tertawa pada saat diajak berbicara. Selanjutnya, bayi dapat mengenali wajah dan aroma tubuh dari ibunya. Lalu bayi bisa menyukai musik yang sedang diputar. Selanjutnya memasuki usia 4 bulan. Nah, pada usia ini aktivasi anak makin bervariasi. Pada usia 4 bulan, anak sudah bisa tengkurap, bisa terlentang, menumpu badan pada kaki, lalu bisa mengangkat dadanya dan menopangnya dengan lengan atau bisa tengkurap. Nah, kemampuan umumnya biasanya bayi di sini mulai aktif. Kemudian biasanya bayi suka memasukkan tangan ke dalam mulutnya. Lalu bayi bisa melakukan push up, kayak semacam push up kecil-kecil gitu. Dia mengangkat dadanya pada ketika tengkurap kayak gitu. Nah, di sini bayi juga bisa punya kemampuan lebih, yaitu biasanya dia juga bisa megang botol susu sendiri atau berguling-guling tanpa dibantu oleh kedua orang tuanya. Ini kemampuan khusus ya, tidak semua bayi 4 bulan itu bisa melakukan itu. Lalu masuk usia 5 bulan, gerak anak semakin bervariasi. Otot leher, otot lengan, dan punggungnya ini semakin kuat.
Kakinya mulai semakin lincah beraktivitas, sering menendang-nendang dan menggeser-geserkan kaki, serta mendorong-dorong kakinya. Kemampuan umumnya, bayi di sini sudah bisa berguling-guling sendiri tanpa bantuan tangannya. Jadi badannya udah bisa gerak-gerak kayak gitu. Terus mulai bisa duduk beberapa saat, sebentar aja, namun membutuhkan bantuan disanggah oleh bantal kecil untuk menyongkong si punggungnya itu. Lalu sudah bisa bermain sendiri dengan memainkan tangan ataupun kakinya. Selanjutnya memasuki usia 6 bulan. Nah, umumnya bayi ini sudah bisa menoleh ke arah suara atau obrolan-obrolan tertentu. Jadi misalnya di lingkungan sekitar dia itu ada yang manggil-manggil nama dia atau ada yang lagi ngobrol. Nah, di situ bayi mulai peka terhadap pendengaran terhadap suara-suara itu. Lalu bayi di sini biasanya senang bermain dengan lidahnya melet-melet keluar-keluar lalu bermain ludah di situ. Nah, selanjutnya bayi sudah bisa menirukan suara-suara dan tertarik pada sesuatu yang mencolok, yang mengkilap atau yang berwarna-warni misalnya. Lalu di sini bayi sudah mulai bisa meraih benda-benda, dan bayi di sini bisa belajar duduk tanpa pegangan, walaupun kadang-kadang masih membutuhkan bantuan. Memasuki usia 7 bulan, anak mulai sering melempar dan menjatuhkan barang-barang di sekitarnya. Terkadang juga anak ini menangis jika tidak dapat menemukan benda-benda yang mereka inginkan. Nah, pada usia ini anak juga biasanya sering loncat-loncat ketika digendong. Jadi misalnya pas kita gendong, terus dia biasanya tuh kayak suka loncat-loncat kayak gitu. Nah, di sini perkembangan motorik kakinya mulai kelihatan. Dan biasanya pada usia 7 bulan ini mulai timbul tanda-tanda anak untuk mulai merangkak. Jadi mereka tuh mulai bisa merangkak itu pada usia 7 bulan ini. Selanjutnya, memasuki usia 8 bulan, anak mulai bisa merangkak dari mengesot di lantai, dan itu membuat anak tuh senang berjalan ke sana kemari kayak gitu. Lalu pada usia ini otot punggung dan bahu anak sudah semakin terkontrol. Oleh karena itu anak sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian anak sudah bisa menarik tubuhnya ke posisi berdiri. Dengan latihan berdiri, anak ini melatih perkembangan otot tungkainya. Kekuatan ototnya akan membantu anak ini merangkak dengan cepat. Nah, merangkak sebagai fase yang sangat istimewa ini merupakan masa charger pada otak kanan dan otak kirinya. Apabila anak melalui fase ini dengan baik, maka konsep dari kematangan geraknya, otak kanan, otak kiri, serta jembatan otak dan otak kecilnya ini akan berkembang lebih baik. Yang terpenting, anak ini diberi kebebasan melakukan aktivitas motoriknya agar bisa berkembang dengan baik, serta singkirkan benda-benda yang berbahaya di sekitar anak. Lalu pada usia 9 bulan, anak mulai bisa merangkak semakin cepat, lalu bisa berdiri sambil berpegangan dan melangkah sedikit demi sedikit sambil dipegang kedua tangannya. Lalu si anak ini bisa meraih dan menjatuhkan benda atau mainan, mulai bisa bermain bertepuk tangan misalnya, lalu bisa mengerti sebuah benda, ini bola, ini kotak, kayak gitu-gitu. Terus bisa mengoceh dan menggabungkan lebih dari satu suku kata. Si anak biasanya
sudah bisa mengucapkan kata papa atau mama. Nah, kata-kata ini mereka lakukan ke orang yang tepat, si mama papanya ini. Biasanya pada usia 9 bulan anak sudah bisa melakukan itu. Nah, memasuki usia 10 bulan, anak ini mulai semakin besar. Dia mulai bisa melangkah dengan berpegangan, bisa merangkak lalu duduk tanpa bantuan. Nah, anak ini biasanya mulai menjelajahi isi rumah karena sudah bisa bergerak ke semua arah. Lalu anak biasanya mengambil benda kecil atau makan menggunakan jarinya. Jadi biasanya kan bayi-bayi suka ngambil terus makan dimasukin ke mulutnya gitu. Nah, ini bayi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda dia bisa makan sendiri. Lalu bayi juga sudah bisa melambaikan tangannya dan kemampuan berdirinya ini sudah lebih baik. Lalu bayi pada usia 10 bulan bisa mengoceh lebih banyak dan mulai tertarik kepada benda-benda lalu meminta benda tersebut. Jadi kayak gitu, aku mau itu gitu. Lalu pada usia 11 bulan, nah umumnya bayi pada usia 11 bulan bisa merespon atau menjawab pertanyaan dengan bergumam, lalu mampu mengikuti perintah sederhana seperti ayo kesini, kesana gitu. Habis itu bisa meniru aktivitas yang dilakukan orang lain. Lalu kemampuan lebihnya anak pada usia 11 bulan bisa mengatakan tidak meskipun belum jelas untuk mengungkapkan penolakan. Lalu bisa mengatur mainan berdasarkan ukuran. Lalu mulai timbul fokus untuk melakukan sesuatu dalam beberapa saat. Lalu sudah bisa menunjuk dan menyebutkan nama-nama dari benda. Memasuki usia 12 bulan atau sudah mulai 1 tahun nih. Nah, biasanya anak pada usia 12 bulan atau 1 tahun ini mulai bisa berdiri sendiri, bisa makan menggunakan jari, lalu berkomunikasi dengan orang lain meskipun bahasanya masih bahasa baby. Terus mengungkapkan penolakan, bisa ngomong enggak gitu, tidak, nggak mau kayak gitu. Lalu ada kemampuan lebihnya, yakni sudah bisa melangkahkan kaki dan dapat merambat di sepanjang sofa atau meja. Lalu bisa menirukan kata-kata yang diucapkan oleh orang tua, serta bisa meletakkan barang-barang ke dalam kantong atau keranjang. Dan jika kemampuannya berkembang lagi, bayi ini sudah bisa berjalan. Umumnya bayi kan berjalan mulai pada usia 1 tahun nih, itu yang cepatnya. Lalu bayi sudah mampu menirukan kata-kata dari orang lain dan mempunyai kosakata selain mama atau papa. Lalu bayi juga mulai berlatih berbicara dengan meniru kata-kata yang diucapkan oleh kedua orang tuanya. Seru banget ya perkembangan bayi ini, makanya usahakan sebagai orang tua selalu ada untuk bayinya, karena perkembangan bayi itu penting dan perlu pengawasan orang tua. Sekian materi 2-nya. Selanjutnya, proses perkembangan kognitif pada anak usia 1-6 tahun. Nah, sebenarnya ada beberapa tahapan pada kognitif ini yang disebut dengan tahap perkembangan kognitif Paget, yaitu yang pertama, tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, ada tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Lalu yang ketiga, ada tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal, yakni pada anak usia lebih dari 11 tahun. Masuk ke penjelasan tahapan yang pertama, yakni tahap sensori motor pada anak usia 0-2 tahun.
Memasuki usia 0 sampai 1 bulan, anak mulai bisa menggunakan refleks dan mengontrol penggunaannya. Lalu masuk pada usia 1 sampai 4 bulan, anak dapat mengulang tingkah laku yang menurutnya menyenangkan dan yang sebetulnya pada awalnya itu terjadi karena kebetulan. Nah, ini disebut sebagai reaksi sirkuler primer. Lalu memasuki usia 4 sampai 8 bulan, di mana disebut dengan reaksi sirkulasi sekunder. Di sini anak mulai tertarik dengan lingkungan dan tingkah lakunya belum bertujuan. Lalu pada usia 8 sampai 12 bulan atau 1 tahun, koordinasi yang disebut dengan koordinasi skema sekunder. Pada tahap ini tingkah laku anak mulai bertujuan dan gerakan yang dia lakukan mulai disengaja dan ada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya dia udah bisa ngambil mainannya untuk bermain-main seperti itu. Lalu pada usia 12 sampai 18 bulan yang disebut dengan reaksi sirkuler tersier. Nah, pada tahap ini si anak mulai memunculkan rasa ingin tahunya dan bereksperimen seolah-olah dia ingin memecahkan suatu masalah. Lalu memasuki usia 18 sampai 24 bulan atau 2 tahun, di mana di sini terjadi kombinasi mental, pikiran yang mulai simbolis dan sudah mulai bisa memberikan isyarat atau bisa juga memunculkan belajar kata-kata baru. Dan di sini anak juga bisa berakting loh. Contohnya seperti kayak pura-pura gitu, sudah bisa melakukan suatu hal yang dipura-pura. Selanjutnya tahap yang kedua yakni tahap praoperasional. Nah, ini dibagi jadi dua nih. Yang pertama ada fungsi simbolis pada anak usia 2 sampai 4 tahun. Nah, pada tahap ini si anak mulai bisa menggunakan representasi atau kata, gambar, atau angka untuk melekatkan arti-arti tertentu. Lalu selanjutnya anak bisa bermain pura-pura, berakting, atau berfantasi. Biasanya di sini anak bisa menirukan kartun-kartun yang dia tonton. Lalu pada tahap ini juga terjadi perkembangan bahasa pada si anak. Yang kedua, tahap berpikir inisiatif. Tahap berpikir intuitif. Nah, di situ pada usia 4 sampai 7 tahun. Pada usia ini anak mulai rasa ingin tahunya mulai berkembang dan mulai sering bertanya kenapa, mengapa, ini apa, mulai seperti itu. Lalu mulai terbentuk pemikiran tentang dunia dan lingkungan sekitarnya dengan pemahaman dia yang masih sangat sederhana. Di sini tahap-tahap emas anak terjadi. Nah, pada anak usia 1 sampai 6 tahun, biasanya anak ini mempelajari 5 sampai 8 suku kata baru pada setiap harinya. Namun, terkadang pemahamannya masih belum matang, terutama apabila menemukan kalimat-kalimat yang panjang. Jadi masih susah dia untuk mengingat dan mencerna kalimat tersebut. Jadi di sini sangat penting peran orang tua untuk selalu ada di dekat anaknya, karena pada masa-masa inilah kognitif anak itu sangat berkembang. Sekian yang bisa saya paparkan. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa memenuhi tugas yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.